Saudara, pasca terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kondisi Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan. Kini Sultan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta beri waktu 1 bulan untuk perusahaan membenahi kabel semraut dan mengancam akan memangkas kabel jika tak ada pembenahan. Delapan bulan pasca terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan 5 Januari 2023, kondisi Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan. Sultan mengalami cedera parah di bagian leher yang membuatnya susah bicara, makan, dan minum secara normal. Harusnya Sultan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun kini ia hanya tinggal di rumah. Kisah Sultan Rifat Al-Fatih menjadi perhatian khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri pun memerintahkan agar Sultan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kini tim dokter RS Polri fokus pada pemulihan trauma saluran pernafasan dan pencernaan Sultan. Akibat trauma ini, Sultan mengalami malnutrisi. Berat badannya turun 22 kg dalam waktu 8 bulan. Saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intake-nya yang kurang karena terjadi trauma di saluran nafas dan saluran cerna. Kasus seorang mahasiswa terjerat kabel optik turut menarik perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Usai menjenguk Sultan Rifat, Mahfud meminta perusahaan yang diduga pemilik kabel PT Bali Tower bertanggung jawab. Pihak yang dalam tanda petik bertanggung jawab seperti Tower Bali atau Bali Tower itu supaya melakukan pendekatan yang lebih Indonesiawi dan manusiawi gitu. Tidak terlalu formalistik semata, bicara lewat pengacara dengan sangat defensif dan sebagainya. Tidak usah selesaikan baik-baik. Sehari sebelumnya, PT Bali Tower menyatakan kejadian yang menimpa Sultan bukan karena kelalaian perusahaan. Penasihat hukum PT Bali Tower, Magdir Ismail, mengatakan posisi kabel tinggi dan perusahaan rutin melakukan perawatan. Menurut Magdir, saat itu kabel tertarik kendaraan tinggi sehingga menjuntai dan mengenai Sultan. Bahwa kalau tidak ada tarikan oleh sesuatu yang berat, itu tidak mungkin ini sampai melengkung. Kenapa? Kalau tidak, apalagi faktanya, ini kabel ini cukup kuat, sehingga itu tidak putus. Ya. Dengan tidak putusnya kabel ini, inilah dasar dugaan kami bahwa ini ada tarikan oleh benda yang sangat keras dan kencang sehingga terjadi sampai bengkok. Penasihat hukum Sultan Tegar Putuhena membantah pihak keluarga meminta biaya perawatan 10 miliar rupiah. Penasihat hukum Sultan justru menyayangkan perusahaan tak berani menunjukkan rekaman 3 kamera pemantau atau CCTV di lokasi kejadian. Pertanyaan saya, kenapa dihapus? Kenapa dihilangkan? Kan beberapa hari setelah kejadian itu ada petugas yang datang. Oh, ini ada kejadian kabel menjulur, kemudian ada kecelakaan. Harusnya kan di playback dong. Peristiwa naas Sultan terjerat kabel optik berawal ketika korban dan teman-temannya melintasi Jalan Pangeran Antasari pada malam hari 5 Januari lalu. Terlihat ada kabel optik menjuntai hingga membuat sejumlah kendaraan melambat. Tak dinyana, kabel menjuntai ini tersangkut ke bagian atas mobil yang melaju di depan Sultan. Alhasil, kabel terhempas dan terlontar mengenai tubuh Sultan yang tengah mengendarai sepeda motor di belakang mobil itu. Sultan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sultan langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan gawat darurat. Setelah sempat kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit, Sultan dibawa pulang ke rumah meski kondisinya masih memprihatinkan. Sultan akhirnya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tak hanya Sultan, kabel semraut juga memakan korban hingga berujung maut. Seorang pengemudi ojek online bernama Fadim tewas akibat terjatuh menghindari kabel optik yang menjuntai di jalanan.
Peristiwa ini terjadi Jumat malam 27 Juli lalu di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat. Meski sempat dirawat di RS Pelni, namun nyawa Vadim tak tertolong akibat luka pada bagian kepala. Polisi telah memeriksa 3 saksi dan akan memanggil perusahaan pemilik kabel serat optik itu. Ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu, sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi waktu 1 bulan untuk perusahaan membenahi kabel-kabel mereka yang masih sembraut menjuntai ke jalan. Pemprov DKI mengancam akan memangkas kabel jika tak kunjung ada langkah pembenahan dari perusahaan. Dalam sebulan ini akan melakukan perbaikan, jadi seluruh kabel dikencengin, Pak. Kemudian yang di crossing ini juga nanti akan dilakukan perbaikan untuk diupayakan turun, tapi minimal itu ditarik lebih kencang. Nanti kalau sebulan lewat ternyata tidak dieksekusi, nanti baru Pemprov yang akan eksekusi. Sanksinya apa, Pak? Copot semua langsung apa? Kalau sebulan lewat, gunting. Sementara pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyebut sejumlah ahli telah merekomendasi aturan penataan kabel di Jakarta sejak 2 dekade lalu. Namun, pemerintah lambat menanganinya. Kita juga melihat belum adanya tanggung jawab atau ketegasan dari pemerintah daerah untuk memaksa seluruh operator atau penyedia jasa kabel utilitas tadi untuk segera dipindahkan ke bawah tanah, Mas Bayu. Padahal ini sudah kurang lebih kami sudah merekomendasikan sekitar 20 tahun yang lalu untuk dalam tanda petik mempunyai payung hukum yang memaksa pihak penyedia jasa utilitas tadi untuk dipindahkan ke bawah tanah tadi, Mas Bayu. Seluruh kabel tidak boleh lagi ada di atas. Artinya per 2024 pemindahan harus dilakukan dalam tanda petik pemaksaan Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas sampai dengan pemutusan kabel-kabel tersebut kalau tidak segera dipindahkan ke bawah tanah.